Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jamaah haji dan umroh yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin membuat kembali video yang saya pernah rilis sekitar 4 tahun yang lalu berkenaan dengan wudhu di dalam Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ada 3 pertanyaan yang merebak kemudian jadi pro kontra setelah saya rilis video tersebut. Dan pada hari ini saya akan mempraktekkan ulang wudhu yang saya buat videonya tersebut, ditambah dengan beberapa penjelasan seputar hal yang kontroversi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sempat mengatakan kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah masuk ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dan di dalam masjid dalam keadaan batal wudhu seperti karena buang angin, tentu akan sangat menyulitkan untuk keluar masuk, khususnya bagi jamaah yang misalnya pakai kursi roda, jamaah yang pakai tongkat yang sudah sangat tua, atau wanita, atau juga di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di saat umroh akhir Ramadan, di mana kita kalau keluar akan sulit untuk masuk bila tidak tahu manajemen waktunya. Intinya, ada kalanya kita sangat kesulitan untuk keluar masuk hanya untuk memperbaharui wudhu, sementara kita sudah terlanjur berada di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, cara memperbaharui wudhunya seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pertama jelaskan bahwa wudhu itu minimalnya satu kali, disunnahkan untuk 2 atau 3 kali. Sekali lagi, kalaupun 1 kali tidak apa-apa, karena itu sudah memenuhi kadar wajibnya. Tuangkan air ke atas tangan. Nah, ini kontroversi pertama. Ada yang bilang, kok cuma segini-segini aja? Itu kan namanya cuma mengusap air. Mengusap maksud saya, bukan mencuci. Sementara untuk wajah, tangan, kaki itu kan harus cuci, basuh, bukan sekedar usap-usap. Maka yang mungkin kurang diperhatikan adalah dari awal saya mempraktekannya itu bukan seperti ini, tapi disemprot ke tangan. Maka saya akan mencuci wajah 1 kali, kemudian kepala, tangan 1 kali. Dan air yang kita gunakan ini sebenarnya cukup banyak ya. Kemudian tangan kiri 1 kali, sampai air yang sekiranya cukup. Jadi ini seolah-olah keran, seolah-olah gayung, bukan diusap langsung ke tangan seperti ini, bukan ya. Dan itu yang banyak tidak diperhatikan oleh yang kontra terhadap apa yang saya sampaikan di video tersebut. Jadi pertama, ambil air, kemudian cuci tangan, cukup 1 kali. Kemudian ambil air yang cukup buat kumur. Cukup buat kumur, tuang di dalam gelas. Nanti kalau ada tisu, tutup dengan tisu supaya nggak tumpah, karena kalau tumpah nanti mengotori karpet. Boleh juga kumur sekaligus istinsyak. Boleh juga kumur dengan istinsyak, beda-beda tangannya, beda-beda cidukannya. Oke. Selanjutnya ambil lagi air. Ini cukup buat cuci muka. Ini nggak banyak air yang tumpah di sini. Kalaupun tumpah, tumpahnya di baju kita sendiri. Terus ambil lagi buat tangan. Nih. Dan ini sangat cukup, sebagaimana prakteknya Nabi SAW hanya dengan sedikit air. Nah, kemudian ini ambil lagi buat tangan kanan. Intinya airnya yang cukup buat cuci. Kemudian ambil lagi sedikit, tuang di telapak tangan kanan dan kiri, kemudian usap kepala dan telinga. Kemudian pakai cara mengusap khuf atau mengusap kaos kaki, karena kita sudah menggunakan kaos kaki yang kita kenakan kaos kaki ini dalam keadaan sudah berwudu. Yang diusap hanya punggung atas kanan, punggung atas kiri. Cukuplah untuk memperbarui wudu di dalam Masjid Nabawi, dan supaya Bapak dan Ibu, terutama untuk yang sangat kesulitan untuk keluar masuk, agar bisa memperbarui wudu di dalam masjid. Oh ya, satu lagi, termasuk orang yang sangat sering batal wudu, seperti karena memang sudah tidak bisa mengendalikan semacam otot di dubur, sehingga tidak bisa mengendalikan angin. Jadi keluar angin terus menerus ya. Kalau seandainya dia ragu, kemudian dia
capek bolak-balik, maka dia bisa gunakan cara ini untuk memperbarui wudu di dalam masjid. Wallahu a'lam. Kemudian sekarang ada kontroversi yang kedua. Kontroversi yang kedua adalah apakah bisa kita nggak kumur-kumur? Karena di video yang pernah saya bikin 4 tahun lalu itu tidak ada kumur-kumurnya. Saya mengatakan kumur-kumur itu ada ikhtilaf ulama. Sudah saya jelaskan juga. Itu ada ikhtilaf ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kumur-kumur dengan istinsyak itu wajib. Karena mulut dengan hidung itu adalah satu bagian dengan wajah. Jadi dalil untuk kewajiban mencuci wajah termasuk di dalamnya adalah beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan juga berkumur-kumur, ya, madmadah. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan dalil yang jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah mencuci wajah, tidak termasuk di situ kumur-kumur dan tidak termasuk juga beristinsyak. Sehingga yang wajib dari seluruh rangkaian wudu itu adalah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, sedangkan yang tidak disebutkan itu hukumnya adalah sunnah saja. Dan madmadah atau kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah bagian yang tidak disebutkan di dalam Al-Maidah ayat 6. Sehingga yang wajib, ya, menurut sebagian ulama adalah cuci wajah, cuci tangan sampai siku, kemudian usap kepala, dan mencuci kaki, atau mengusap khuf bila memang pada posisi atau kondisi yang tepat. Begitu. Jadi memang ini adalah ikhtilaf di antara para ulama. Adapun kalau sebagian dai atau sebagian ulama kemudian mengambil pendapat bahwa kumur-kumur itu adalah sesuatu yang sunnah saja, jadi tidak dikerjakan pun hukumnya adalah boleh, maka ini tidak perlu kemudian diperdebatkan panjang lebar. Silahkan memilih mana yang lebih tenang di hati. Kalau memilih mau kumur-kumur, saya sudah praktekkan tadi, berkumur-kumur di gelas, ditutupi dengan kertas atau tisu, nanti dibuang di tempat sampah. Kalaupun tidak mau, misalnya hanya mencukupkan diri dengan cuci wajah pun tidak apa-apa, tidak perlu diprotes atau dipersalahkan. Pertanyaan ketiga adalah tentang kaus kakinya. Apa kaus kaki ini seperti khuf? Apakah kaus kaki itu mengambil hukum sama seperti khuf yang dipakai di zaman Nabi SAW dari kulit? Sedangkan ini bahannya hanya katun. Sebatas yang kami pernah tanyakan kepada sebagian guru-guru kami seperti Syekh Syatri, demikian yang kami lihat di dalam praktek mereka saat sedang musim dingin. Ketika di Riyadh dulu, rata-rata kami menggunakan kaos kaki dan kami hanya mengusap kaos kaki dikarenakan faktor dingin, yaitu mengusap khuf di masa dingin. Dan sama hukumnya dengan mengusap khuf di masa apapun yang memang sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Perlu kami tegaskan bahwa kaos kaki yang kami pakai adalah kaos kaki yang di atas mata kaki. Ya, panjangnya di atas mata kaki, bukan cuma sekedar di bawah mata kaki. Dan ini sudah mencukupi. Yang kedua adalah bahwa kita telah menggunakannya dalam keadaan sudah wudu terlebih dahulu, baru pasang kaos kaki. Jadi insya Allah tidak mengapa teman-teman yang dirahmati Allah. Singkat kata sudah terjawab teman-teman. Soal kumur-kumur memang ada ikhtilaf dan tidak perlu saling mempersalahkan. Kalau mau tetap berkumur-kumur silakan pakai gelas. Bila tidak pun tidak usah dianggap seperti orang mengerjakan kemungkaran. Yang kedua, untuk kaos kaki katun kami sudah jawab juga. Kami sudah bertanya kepada para masyayikh, bukan ijtihad sendiri, bahwa menggunakan kaos kaki katun hukumnya sama seperti menggunakan khuf. Dan yang ketiga, yang terakhir yang sering menjadi kontroversi adalah sebagian orang mengira kami hanya sekedar menyemprotkan dan ini seperti usap-usap saja. Padahal yang kami praktekkan dari video pertama adalah kami semprot di tangan dengan menggunakan spray, seolah-olah spray ini adalah keran atau gayung untuk dituangkan ke atas tangan supaya tidak terlalu berhamburan begitu. Lalu mengambil air dengan jumlah yang cukup untuk mencuci anggota wudhu. Demikian wafaqakumullah, semoga bisa menjawab pertanyaan dan kontroversi yang pernah terjadi di masyarakat tentang wudhu di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan kami berharap agar bisa disebarkan video ini kepada jamaah haji dan jamaah umroh. Siapa tahu ada yang sangat membutuhkannya karena faktor tua, sakit, atau keadaan yang lain. Yang terakhir, kami doakan semoga jamaah haji dan umrah yang dirahmati Allah diterima setiap amal ibadah yang dikerjakan di tanah suci, dan setiap doa yang dipanjatkan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan untuk teman-teman kaum muslimin yang ada di Indonesia dan belum pernah melaksanakan ibadah di tanah suci, semoga Allah mudahkan rezekinya untuk bisa beribadah di tanah suci juga.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, kurang satu lagi. Saya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sering dapati ada orang Mesir, orang Arab Saudi, dan sebagian teman-teman dari kaum muslimin yang kalau melihat rombongan kami sedang wudhu dengan cara yang kami praktekkan tadi di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka anggap itu salah. Mereka kadang tanya kepada jamaah, tapi jamaah juga mungkin kadang karena faktor bahasa mereka tidak bisa menjelaskan. Di antara yang mereka tanyakan adalah kok spray-spray, dan memang sebagian jamaah itu ada yang langsung di-spray di kulitnya. Ya, yang salah bukan pada petunjuknya, tetapi praktek dari sebagian teman-teman itu yang mungkin kurang dipahami. Mereka spray langsung di atas kulit, padahal yang seharusnya dilakukan adalah di-spray ke atas tangan dengan air yang jumlahnya cukup untuk kemudian fungsinya buat mencuci anggota wudhu. Yang kedua, ketika saya yang menjelaskan kepada sebagian orang Saudi atau orang Mesir, alhamdulillah banyak yang setelah mereka memahami dan seterusnya, ujung-ujungnya mereka ikut juga caranya. Karena memang banyak kondisi yang mau nggak mau kita harus wudhu di dalam Masjidil Haram. Seperti misalnya ketika kita sedang sholat tarawih di dalam Masjidil Haram, kemudian kita nggak bisa keluar, sementara kalau kita keluar dulu nanti kita jadi kehilangan 2 rakaat, kan sayang. Apalagi di dekat tempat kita itikaf itu kadang ada tempat sampah yang di situ kita bisa wudhu untuk kumur-kumur, kemudian ya melakukan wudhu sebagaimana yang kami praktekkan tadi. Nah,